Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa syukurillah. Para santri yang dicintai oleh Allah, ketemu lagi ya dengan Ibu di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Nah, sebelum kalian menyimak penjelasan dari Ibu, ada kalanya kalian wajib untuk berdoa terlebih dahulu, kemudian juga mempersiapkan pikiran yang tenang dan juga hati yang ikhlas. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Ibu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Hari ini target kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu 3.1. Memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Kemudian juga 4.1, menyajikan hasil penerapan konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam peristiwa sejarah dalam bentuk tulisan dan atau bentuk lain. Kemudian, materi yang akan kita bahas yaitu pengertian sejarah, konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Oke, mari kita simak bareng-bareng ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai pengertian sejarah, kemudian juga 3 konsep dasar dalam sejarah secara singkat dan juga sederhana. Nah, sebelumnya Ibu akan menunjukkan kepada kalian gambar yang ada di sini ya. Nah, ini gambar ini menjelaskan mengenai peristiwa proklamasi yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Di sini jelas ya terlihat bahwa ada sosok Soekarno yang sedang membacakan teks proklamasi. Tepatnya peristiwa ini berlangsung di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta ya. Nah, oke, yang jadi pertanyaannya adalah apa sih Bu hubungan gambar ini dengan materi yang akan kita bahas? Nah, oke, kita langsung ke materinya ya. Nah, ini dia. Kita harus tahu dulu ya mengenai pengertian dari sejarah. Oke, kita lanjut ya. Kalau dilihat dari secara etimologis, sejarah itu berasal dari kata bahasa Arab ya, dari bahasa Arab yaitu syajarotun ya, atau pohon. Syajarotun itu artinya pohon. Maksudnya apa sih Bu? Nah, bentuk pohon ini kemudian nanti dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu ya. Jadi sejarah itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu syajaratun atau pohon. Nah, kemudian kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, nah sejarah itu merupakan asal-usul atau keturunan atau juga istilah. Nah, kemudian ada pengertian lain, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu, kemudian riwayat atau tambo. Nah, itu menurut KBBI. Nah, kemudian kita lihat pengertian-pengertian dari berbagai ilmuwan ya. Ibu tidak akan mengambil semua pengertian dari ilmuwan, tapi ada beberapa ilmuwan yang akan Ibu jelaskan. Pertama adalah Herodotus ya. Nah, apa sih kata Herodotus mengenai pengertian sejarah? Nah, silahkan disimak ya. Nah, kalau kata Herodotus, sejarah itu bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergeraknya secara melingkar. Itu ya, yang tinggi dan rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Itu pengertian dari Herodotus ya. Jadi sejarah itu bergeraknya melingkar ya. Nah, kemudian kalau kita lihat pengertian dari Muhammad Yamin, beliau itu mengatakan bahwa sejarah itu merupakan ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan. Maka kata kuncinya adalah ilmu pengetahuan.
Itu dia ya. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Itu ya. Jadi ulangi lagi, kalau sejarah itu merupakan ilmu pengetahuan. Oke. Di sini ya, ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting ya, peristiwa atau kejadian penting pada manusia yang nanti terjadinya pada, bukan yang nanti ya, yang terjadi pada masa lalu. Itu dia ya, pengertian dari sejarah. Nah, kemudian kita lihat 3 konsep dari sejarah itu apa aja sih, Bu? Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, konsep manusia. Ya, yang pertama adalah konsep manusia. Nah, konsep manusia itu apa sih, Bu? Nah, manusia itu berperan sebagai tokoh ya, berperan sebagai penggerak, kan tokoh, sebagai penggerak atau bisa disebut tokoh utamanya ya. Nah, ini dia peran utama dari peristiwa sejarah itu adalah manusia. Nah, kemudian yang kedua adalah konsep ruang. Oke, yang kedua adalah konsep ruang, di mana konsep ruang ini dijadikan tempat terjadinya suatu peristiwa. Terakhir, waktu. Ya, terakhir itu adalah konsep waktu, di mana konsep waktu ini menjadi batasan waktu terjadinya suatu peristiwa. Itu dia ya. Jadi ulangi lagi, 3 konsep sejarah itu ada 3. Yang pertama ini manusia ya, sebagai peran utama dari peristiwa sejarah atau sebagai penggeraknya. Nah, kemudian yang kedua adalah ruang sebagai tempat berlangsungnya peristiwa sejarah, dan yang terakhir adalah yang terakhir adalah waktu ya, yang berfungsi sebagai batasan waktu dari suatu peristiwa sejarah. Nah, itu dia ya penjelasan secara singkat materi hari ini. Silahkan kalian pelajari lagi dengan baik, kemudian juga banyak baca ya mengenai materi kita hari ini. Nah, kemudian juga kalian bisa bereksplorasi, mencari informasi-informasi, baik informasi di buku paket atau buku referensi, atau juga informasi-informasi yang ada di internet, gitu ya. Nah, oke. Pembelajaran kita untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Kita ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini memberikan manfaat kepada kita semua.